slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Seiring dengan kontrak Marc Marquez yang hanya berlangsung 1 tahun bersama Gresini Ducati, spekulasi tentang masa depannya telah menjadi topik hangat di dunia MotoGP. Marquez sendiri telah menyatakan fokusnya pada pemulihan kepercayaan diri dan kegembiraan dalam balapan. Namun, ada juga angan-angan tentang kemungkinan menyatukan Marquez dengan Pedro Acosta di KTM. Manajer tim KTM Red Bull MotoGP, Francisco Gaidotti, memberikan wawasan menarik mengenai potensi kolaborasi tersebut. Gaidotti, yang pernah bekerja dengan Marquez di masa lalu, mengamati kesamaan antara Marquez dan Acosta dalam cinta mereka terhadap balap. Yang saya suka dari Marc adalah kecintaannya pada balap. Dia hidup, berlomba untuk kesenangan. Dalam hal itu, Pedro sangat mirip dengan Marc, ujar Gaidotti. Seperti yang diketahui, Marc Marquez merupakan pembalap yang tak pernah menyerah. Daya saing serta mental juara dari Marc Marquez bikin para pengamat MotoGP kagum terhadap penampilannya. Marc Marquez tak pernah menyerah, meskipun sering crash dan sia dikatakan Marc adalah seorang pejuang crash, meskipun hanya finish di luar zona poin. Marc Marquez dianggap sangat loyal dan menghormati para pihak sponsor, meskipun hanya dalam bentuk finish tanpa poin. Marc sangat menyayangkan jika tidak bisa membawa motor yang bertabur sponsor hanya di gravel. Pengamat MotoGP pernah menganalisa setiap crashnya Marc Marquez, dirinya tidak pernah melepaskan stang motor dan menahannya, kemudian mengangkatnya selagi bisa dikendarai lagi. Marc Marquez akan terus memacu motornya sampai garis finish, meskipun di luar zona poin. Itu adalah suatu penghormatan yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh pembalap lain. Meskipun banyak perbincangan tentang kemungkinan tersebut, Gaidotti menyoroti kompleksitas dalam mewujudkannya. Siapa yang tidak ingin Marc ada di tim? Tidak ada yang mustahil, tapi menurut saya itu sulit. Ini akan menjadi pergantian motor ketiga dalam 3 tahunnya, ungkapnya. Gaidotti juga menyebut bahwa KTM sudah memiliki pembalap yang potensial seperti Brad Binder dan Pedro Acosta. Binder dan Acosta sudah bersama kami sehingga kami dapat membuat tim impian meski tanpa Marc, tapi seperti yang saya katakan, siapa yang tidak ingin memiliki Marc di tim? Tandasnya. Dengan demikian, lingkungan kombinasi Marquez, Acosta mungkin menjadi impian bagi beberapa penggemar MotoGP. Kenyataan mungkin lebih kompleks dari yang terlihat. Namun, kehadiran Marc di grid tetap menjadi daya tarik besar bagi banyak tim dan penggemar balap motor. Pembalap Red Bull Gas Tech 3, Pedro Acosta, benar-benar menunjukkan sensasi seorang rookie pada balapan MotoGP Portugal 2024. Acosta yang sempat berada di luar 5 besar pada awal balapan mampu merangsek naik dengan menyingkirkan 2 juara dunia. Dia sukses finish ketiga pada balapan yang digelar di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, Minggu kemarin. Meskipun podium didapat sedikit diwarnai keberuntungan karena pembalap yang berada di posisi kedua yakni Maverick Vinales Aprilia Racing terjatuh pada lap terakhir. Akan tetapi, Acosta menunjukkan lesatan yang luar biasa. Acosta mulai melewati pembalap Red Bull KTM, Brad Binder untuk menempati posisi ke-6. Manuver Acosta berlanjut hingga berhasil melewati pembalap Gresini Racing, Marc Marquez. Hingga selanjutnya butuh beberapa putaran sampai berhasil menyalip sang juara bertahan, Francisco Bagnaia saat balapan tersisa 5 lap lagi. Tak hanya itu, Acosta segera meninggalkan Bagnaia dengan gap sampai 2 detik. Namun nasib apes menimpa juara dunia MotoGP itu saat Bagnaia dan Marquez terlibat kontak sehingga harus membuatnya keduanya terjatuh. Acosta menyambut sukacita podium pertamanya ketika berbicara di Parc Ferme. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang hari ini. Maksud saya, tim melakukan pekerjaan yang luar biasa, kata Acosta. Motornya sempurna hingga akhir balapan. Hari ini bukan masalah ban, hari ini bukan masalah lengan, hari ini sudah lengkap. Anda tahu, hanya mengendarai. Memang benar bahwa kami harus meningkatkan diri di banyak area. Kami harus meningkatkan diri di kualifikasi dan juga di balapan sprint, tetapi kami mendapatkan podium pertama. Lihatlah mereka, Bastianini dan Martin, hari ini bukan merah Ducati, tapi merah gas-gas. Tak ada yang perlu dikatakan tentang itu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pierre, Pete Beirer, Hervé Poncharal,
Semua orang di tim, Paul, pemimpin tim saya, semua orang yang bekerja di belakang proyek ini. Karena kami tahu itu tidak akan mudah, tapi kami mendapatkan yang pertama, ujar pembalap berusia 19 tahun itu. Bagnaia sendiri mengakui kecepatan yang dimiliki Acosta karena sudah mengalami masalah pada ban. Saya mencoba menghindari semuanya dan mengatur ban. Itu sulit, kata Bagnaia. Ketika Pedro Acosta datang, ia terlalu cepat. Ia melaju dengan kecepatan tinggi, banyak kecepatan, banyak selip, ujar Bagnaia. Adapun insiden yang dialami Bagnaia dan Marquez adalah kecelakaan dalam balapan. FIM MotoGP Stewards telah mengkonfirmasi bahwa kecelakaan antara Marc Marquez dan Francisco Bagnaia adalah insiden balap. Oleh karena itu, tidak ada tindakan lebih lanjut yang akan diambil. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, terlibat insiden tabrakan dengan pembalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia, dalam sesi balapan utama MotoGP Portugal 2024 di sirkuit internasional Algarve, Portimao, Minggu kemarin malam WIB. Marc Marquez menyebut insiden itu sebagai kesalahan Pecco Bagnaia. Marc Marquez setuju dengan steward FIM bahwa tabrakan dengan Francisco Bagnaia di MotoGP Portugal sebagai sebuah insiden dalam balapan. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga merasa ada di dalam batas dari insiden tersebut dan menyebut Pecco membuat kesalahan dalam melakukan upaya untuk menyalip kembali dengan terlalu optimistis. Insiden itu terjadi setelah Marc Marquez mencoba melewati Pecco untuk mendapatkan posisi kelima di tikungan kelima dengan hanya menyisakan 3 lap lagi untuk akhir balapan. Ketika Marc Marquez kemudian sedikit keluar dari jalurnya, Bagnaia membalas dengan masuk ke dalam untuk mengejar jarak tersebut, yang diklaim oleh pembalap Italia itu tidak berisiko, tetapi pada akhirnya keduanya bertabrakan dan jatuh. Marc Marquez menyebut momen itu adalah insiden seperti yang disebut oleh steward dari FIM. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga menegaskan bahwa ada andil kesalahan Pecco Bagnaia dalam insiden tersebut. Apa kata Marc Marquez? Ini adalah kesalahan Bagnaia. Ketika ditanya mengenai kemungkinan untuk menghindari insiden tersebut, Marc Marquez menyebut sulit memastikannya karena ada 2 pembalap terlibat dalam insiden itu dan menyebut insiden itu tak lepas dari kesalahan Francisco Bagnaia. Ketika saya menuju Race Direction, saya katakan kepada steward, ini insiden balap, dalam batas tertentu. Itu garis merah, tetapi steward yang harus memutuskan mana batasnya, ujar Marquez seperti dilansir dari Crash. Bagi saya itu kesalahan Bagnaia, bukan sebatas insiden, karena pada akhirnya ia mencoba menyalip kembali. Tidak masalah untuk terlalu optimistis, tetapi kontak bisa terjadi. Ini jadi kesalahan karena kami bertarung untuk posisi kelima, keenam. 2 poin tambahan atau 2 poin hilang. Ia mengalami kesulitan besar dengan ban, terutama ban belakang. Jadi pada akhirnya, ketika masih ada 3 lap, Anda tahu bahwa Anda akan kehilangan posisi, jadi tidak perlu untuk menyalip kembali dengan cara agresif seperti itu. Namun, ia memutuskan seperti ini. Konsekuensinya 0 poin untuk Ducati, lanjutnya. Marc menilai Bagnaia salah momen untuk agresif. Bicara mengenai gaya balap yang agresif, di mana Marc Marquez juga kerap melakukan hal tersebut dalam kariernya di MotoGP, pembalap asal Spanyol itu menegaskan ada momen yang berbeda. Hari ini Bagnaia mengatakan kepada saya bahwa ia memikirkan 2 poin lagi dan mempertahankan posisi. Pada lap-lap pertama, Anda perlu agresif. Pada lap-lap terakhir, jika Anda bertarung untuk kemenangan, mungkin Anda bisa agresif, ujar Marquez. Namun, hari ini saya pikir bukan momen untuk melakukannya. Namun, baiklah ia memutuskan untuk mencobanya dan pastinya dia belajar. Ia katakan mencoba untuk menyalip lagi, tetapi ia tidak memperkirakan kontaknya. Pada akhirnya, saya mendapatkan kontak. Namun beruntung saya tidak mengalami cedera, ia tidak mengalami cedera, dan ini adalah yang terbaik, lanjutnya. And wanna hate this, I'll always show up.